Selamat pagi anak-anakku, salam sehat Tabea. Kembali lagi anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama-sama pada tema ke-6, subtema ketiga pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, siswa dapat mempraktekkan penggunaan variasi gerak melompat sesuai dengan irama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan aturan di sekolah pada saat jam istirahat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan teks bacaan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya anak-anak, perhatikan gambar Lani dan teman-teman. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, di sini permainan seperti ini anak-anak. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu menjadi bunga, kelompok dua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, ya anak-anak bilangan genap misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Nah, ini adalah kelipatan 2 bilangan genap. Kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Lalu anak-anak ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ya anak-anak, itu cara bermainnya anak-anak. Anak-anak dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya anak-anak, supaya semuanya merasa nyaman permainan itu bermain dengan baik juga anak-anak. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ya pasti ada di sekolah maupun di rumah. Tuliskanlah peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Ya, kalau seperti di sekolah kita, aturannya seperti ini anak-anak. Yang pertama, tidak boleh jajan di luar sekolah karena di sekolah kita kan sudah terdapat kantin. Lalu tidak main di luar sekolah. Lalu anak-anak kembali ke kelas segera setelah bel berbunyi. Tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas atau di luar kelas. Kita harus menjaga kebersihan. Lalu anak-anak cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu bermain dengan tertib anak-anak. Itu tadi contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Lalu anak-anak sudah memperhatikan permainan melompat. Nah, sekarang perhatikan gerakan melompat berikut anak-anak. Di sini ada percakapan Edo dan Beni. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Beni. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Beni. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Anak-anak, bisa ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Ini contoh, misalnya ibu guru punya contoh cerita pada saat ibu guru waktu sekolah piket kelas bersama dengan teman-teman. Setiap hari Rabu, aku mendapat tugas piket kelas. Aku piket bersama Mary, Ria, dan Semi. Kami berbagi tugas untuk membersihkan kelas. Aku dan Ria bertugas menyapu kelas, Mary bertugas membersihkan jendela, dan Semi bertugas membersihkan papan tulis. Piket kami cepat selesai karena kami bekerja bersama-sama. Ya anak-anak, itu tadi contoh cerita ibu guru pada saat ibu guru waktu sekolah dan piket kelas bersama teman-teman ibu guru.
Ayo anak-anak baca teks berikut, tandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teksnya. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di sini baris yang pertama, Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga peraturan. Ya anak-anak, dalam baris bersama ini ada penulisan huruf kapital dan tanda baca yang tidak tepat. Ya kita perhatikan baris pertama, kalau Lani, Udin, Beni nama orang, berarti kita harus menggunakan huruf besar. Lalu di situ kita juga harus menggunakan tanda baca. Lani kita tanda koma di situ. Udin kita memberikan tanda koma. Lalu berolahraga di situ mengakhiri kalimat kita harus memakai tanda titik. Dan peraturan kita harus menggunakan huruf besar karena mengawali kalimat anak-anak harus menggunakan huruf besar. Lalu baris yang kedua, sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Di situ kalimat terakhirnya adalah olahraga, berarti kita harus menggunakan tanda titik anak-anak. Lalu kalimat berikutnya, suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Berarti awal kalimat suatu hari harus menggunakan huruf besar. Lalu diakhiri dengan tanda titik di akhir kata olahraga anak-anak. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, pada akhir kalimat juga bermain bola kita harus menggunakan tanda titik di situ. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Ya anak-anak, awal kalimat itu juga nama orang kita harus menggunakan huruf kapital, huruf besar, dan diawali dan diakhiri dengan tanda titik anak-anak. Anak-anak perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Baca kembali teks yang sudah kamu tulis. Ya anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Ibu guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus dengan semangat, dan anak-anak juga jangan lupa tetap berdoa agar Tuhan mau jaga katong semua. Salam sehat, Tabea.